Halo semua, kembali lagi dengan saya Lisna Pasaribu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan, profesi, dan profesionalisme. Yang pertama yaitu pekerjaan. Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Pekerjaan dapat berupa tugas-tugas tertentu yang dilakukan secara rutin dalam suatu pekerjaan yang diberikan oleh atasan atau pemberi kerja. Contoh pekerjaan meliputi penjualan, administrasi, pelayanan pelanggan, teknisi, dan sebagainya. Yang kedua, profesi. Profesi yaitu pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Profesi juga melibatkan tingkat kompetensi dan tanggung jawab yang lebih tinggi daripada pekerjaan biasa. Profesi biasanya memerlukan pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, dan kode etik yang ketat. Contoh profesi meliputi dokter, pengacara, akuntan, arsitek. Selanjutnya, profesionalisme. Profesionalisme merujuk pada perilaku, sikap, dan standar etika yang harus diadopsi oleh individu yang berada dalam profesi tertentu. Profesionalisme melibatkan tanggung jawab terhadap pekerja, integritas, disiplin, pengetahuan, dan etika kerja. Seorang profesional dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan kompetensi tinggi. Persamaan pekerjaan, profesi, dan profesionalisme. 1. Pekerjaan, profesi, dan profesionalisme semuanya terkait dengan aktivitas kerja dan mencari nafkah. 2. Semua melibatkan pelaksanaan tugas atau tanggung jawab tertentu. Yang ketiga, dalam pekerjaan, profesi, dan profesionalisme individu berupaya untuk memberikan hasil yang diharapkan atau memenuhi standar. Adapun perbedaan antara pekerjaan, profesi, dan profesionalisme. Yang pertama, pekerjaan lebih umum dan mencakup berbagai jenis tugas yang tidak selalu memerlukan keahlian khusus. Yang kedua, profesi lebih khusus membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang lebih tinggi. Yang ketiga, profesionalisme adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen terhadap integritas. Hubungan antara pekerjaan dengan profesi. Pekerjaan dapat menjadi bagian dari suatu profesi jika melibatkan keterampilan dan pengetahuan khusus yang diatur oleh standar etika dan regulasi tertentu. Beberapa pekerjaan seperti dokter atau pengacara secara jelas dikategorikan sebagai profesi karena melibatkan pengetahuan mendalam. Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Klasifikasi pekerjaan dan profesi di bidang sistem informasi. Yang pertama, analis sistem. Analis sistem bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan bisnis sebuah organisasi dan merancang solusi sistem informasi yang tepat. Yang kedua, pengembang perangkat lunak. Pengembang perangkat lunak bertugas merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak yang digunakan. Yang ketiga, administrator basis data. Administrator basis data bertanggung jawab untuk mengelola basis data organisasi. Yang keempat, arsitek sistem. Arsitek sistem merancang dan mengelola arsitek sistem informasi organisasi. Yang kelima, manajer proyek teknologi informasi. Manajer proyek teknologi informasi mengawasi dan mengelola proyek-proyek pengembangan dan implementasi sistem informasi. Yang keenam, konsultan teknologi informasi. Konsultan teknologi informasi adalah profesional yang bekerja secara independen atau dalam perusahaan konsultan untuk memberikan layanan dan peran ahli dalam mengimplementasikan. Yang ketujuh, spesialis keamanan informasi. Spesialis keamanan informasi bertanggung jawab untuk melindungi sistem informasi, organisasi, dan ancaman keamanan. Mereka menganalisis risiko keamanan, mengembangkan kebijakan dan prosedur keamanan, mengimplementasikan solusi keamanan. Gambaran umum profesi di bidang teknologi informasi, yaitu bidang perangkat lunak atau software, bidang perangkat keras atau hardware, bidang operasional sistem informasi, pengembang bisnis teknologi informasi, atau berbagai sektor di industri teknologi informasi. Yang terakhir, profesi di bidang jurusan sistem informasi. Jurusan sistem informasi adalah jurusan yang mempelajari bagaimana cara berpikir sistem, bagaimana menganalisis suatu masalah, dan yang terpenting yaitu bagaimana menerapkan teknologi informasi dalam suatu organisasi, khususnya perusahaan, agar tercapai tujuan. Dalam teori sistem informasi diartikan sebagai sekumpulan hardware, software, firmware, dan aturan
diorganisasikan untuk memproses, menganalisis, menyimpan, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.